Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan Salam. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent ketiga dengan tema menyambut Yesus dengan iman dan ketaatan. Kita menyalakan lilin berwarna merah jambu, melengkapi 2 lilin ungu sebagai tanda sukacita karena Tuhan dekat kita. Dalam sukacita ini kita mengingat bahwa keselamatan telah diberikan Tuhan bagi kita dan kita dipanggil untuk menyambut Yesus dengan iman dan ketaatan. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam kebaktian saat ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Daud Tari Magister Teologi. Mari berdiri dan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah Tritunggal menyertai saudari sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita sebagai nas pembimbing dalam Minggu Advent ketiga saat ini terambil dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38b. Kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38b. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Kiranya melalui ibadah ini, kita pun belajar menjawab panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan seperti Maria. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Seringkali kita menikmati anugerah keselamatan, tetapi hidup tidak taat. Kita mendengar firman, namun tidak melakukan. Mari kita datang dengan hati yang menyesal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami sering lemah dalam iman, ragu pada janji-Mu, dan tidak taat pada kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hati kami, supaya kami berani berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah Allah bahwa setiap orang yang dengan tulus dan rendah hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengurniakan pengampunan dosa, sebagaimana nyata dalam janji firman-Nya dalam kitab Titus 3 ayat 4 sampai dengan 5 yang berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa karena kasih dan kemurahan-Nya Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar kita, tetapi karena rahmat-Nya.
Kita akan mendengarkan pujian solo dari Saudari Queen Berek. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru secara berbalas-balasan. Mari dengan sukacita kita menerima petunjuk hidup baru berdasarkan kitab Yohanes 12 ayat yang ke-44 sampai 46 secara berbalas-balasan. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jemaat Tuhan, barang siapa percaya kepada Kristus, ia tidak tinggal dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang. Karena itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Silakan duduk kembali. Ada kor musik rayon 4. Baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 hingga pada ayat yang ke-38. Tuhan, dimuliakanlah namamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan, dan kami dapat belajar untuk menjadi bijak. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Firman Tuhan dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
Apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintahkan atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Maranatha. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Mama. Sekali lagi shalom. Ya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Ya. Tentu kita bersyukur masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Ya, beberapa minggu yang lalu kita mendengar kabar bahwa salah seorang teman rekan sepelayanan kita, Bapak Mendiang Apolos, Aman Apolos Nenopahan, itu meninggal dunia. Lalu dibawa ke Fatuleu untuk dimakamkan. Itu saya kira kita sekali lagi patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita masih bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari kita saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat hari Minggu. Bapak Mama Saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, selama masa Advent kita terus diingatkan untuk setia dalam menanti kedatangan Kristus. Kita menanti dengan seluruh keberadaan hidup kita, entah miskin atau kaya, terpelajar atau tidak, malas atau rajin. Bahkan kita menanti di tengah-tengah keadaan saudara-saudari kita di Aceh, Sumatera, dan di tempat yang lain dilanda bencana. Kemarin juga ada perkiraan dari BMKG bahwa NTT juga akan dapat bencana siklon. Itu sekitar tanggal berapa ya? Masih ada ingat? Mulai dari tanggal 11 dan puncaknya itu tanggal 13 ya. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi bagi kita.
Nah, biasanya kalau kita dilanda bencana, kita akan mengharapkan bantuan penyelamatan itu datang dari pemerintah. Dan tentu melalui para pemangku kepentingan yang mempunyai jabatan dan kuasa. Atau mereka yang punya uang, mereka yang punya harta. Kita berpikir bahwa semua itu dimulai dari sana. Namun, cara Allah bekerja tidak mengikuti cara atau pola manusia bekerja. Ketika Allah merencanakan penyelamatan bagi manusia, Ia mengutus malaikat Gabriel bukan ke Roma sebagai pusat pemerintahan, bukan pula ke Yerusalem sebagai pusat peribadatan orang-orang Yahudi, tetapi ke sebuah desa kecil bernama Nazaret di Galilea. Kalau kita pakai istilah sekarang itu kampung yang belum masuk dalam Google Maps. Jadi kalau cari pasti Google bilang maaf, kampung yang Anda cari tidak ada di dalam peta. Tetapi dari kampung itulah Allah mulai mengerjakan karya keselamatannya. Dari sana dimulai. Nazaret, kalau kita melihat latar belakangnya, itu daerah yang dianggap biasa saja. Bahkan Nathanael pernah berkata, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 46, Nathanael bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia sangat meragukan bahwa mungkinkah Yesus itu datang dari Nazaret, guru yang mereka sebut itu. Di Nazaret itu juga ada Maria, seorang perempuan remaja yang kemungkinan berusia 14 sampai 16 tahun. Dia sedang menjalani sebuah pertunangan dengan Yusuf. Yusuf itu disebut sebagai keturunan Daud. Nanti kalau kita baca dalam teks kita dan juga teks Matius 1 ayat 1 sampai 16 dikasih tahu juga Yusuf itu anak siapa. Nanti kalau lihat situ ternyata Yusuf anak Yakub, ya gitu. Jadi peristiwa ini terkait dengan janji mesianik dalam perjanjian lama. Janji tentang kedatangan Mesias. Dia berasal dari mana dan bagaimana kekuasaannya. Dan itu nanti kita baca di kitab 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Allah berjanji bahwa kekuasaan tahta Daud itu akan dijalankan oleh keturunannya dan itu akan dijalankan sampai kepada kekekalan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 juga begitu. Ya. Taruk dari Isai itu merujuk kepada Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi 6 bulan setelah Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria. Jadi kasih tahu dengan jelas. 6 bulan setelah Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria, di mana Elizabeth mengandung. Jadi banyak orang mulai menghitung kelahiran Kristus dimulai dari informasi sejarah ini. Ketika mereka hitung-hitung tepat tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, dalam teks kita, Lukas ingin menunjukkan bahwa karya besar Allah tidak bergantung pada status sosial. Maria, Yusuf, orang yang biasa-biasa saja.
Tidak bergantung juga kepada status ekonomi, karena mereka rakyat jelata yang hidup pas-pasan, tidak kaya. Atau lokasi strategis seperti Roma, tapi ini Nazaret. Nah, Lukas mau memperlihatkan bahwa titik poin yang dia mau sampaikan, bahwa anugerah dan pilihan Allah itu mutlak ada pada tangannya. Dia bebas mempergunakannya. Jadi kalau berita itu datang ke Nazaret, datang kepada Maria, datang kepada Yusuf, itu bergantung pada anugerah dan pilihan Allah. Kalau kita baca baik-baik ayat 26 sampai dengan 27, di situ kita akan dapati bahwa Allah mengunjungi yang tak tersorot, atau biasa kita bilang Allah mengunjungi yang luput dari sorotan kamera zaman sekarang. Gabriel itu disuruh Allah datang ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Di sini kita lihat seluruh karya keselamatan dimulai dari Allah. Kalau kita merujuk kepada kata yang disuruh, berarti ini inisiatif datang dari Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia dalam rancangan keselamatan itu sebenarnya tidak mempunyai andil apa-apa. Manusia itu hanya mengenapi rencana Allah. Karena itu Gabriel disuruh untuk datang ke Nazaret. Seperti yang tadi saya bilang, Nazaret ini bukan tempat yang membanggakan. Memang Nazaret ini salah satu wilayah kekaisaran Romawi yang tidak menonjol. Bahkan Nathanael tadi meragukan sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Nazaret tempat yang tidak diperhitungkan oleh manusia, dijadikan Allah sebagai tempat untuk merealisasikan rencana besarnya. Dan ini mengingatkan kita bahwa Allah bisa memulai sesuatu yang besar dari hidupmu, dari keluargamu, dari rumahmu, dari lingkunganmu, sekalipun kamu merasa biasa-biasa saja. Ada banyak anak-anak yang datang dari kampung, kita anggap biasa-biasa saja. Mereka datang berstudi, lalu tiba-tiba mereka meraih gelar, ada sarjana, ya kursi di atas tuh memang kalau duduk rasa-rasa. Makanya di sini masih ada bangku sebenarnya yang lebih kuat, tapi kita pergi cari yang rapuh tuh begitu sudah. Ada anak-anak yang biasanya kita lihat itu datang dari kampung, gitu ya, dengan biasa-biasa saja. Tapi ketika mereka sampai ke kota, mereka berstudi, mereka betul-betul tekun belajar, lalu mereka meraih gelar sarjana. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan ada yang sampai meraih gelar akademik tertinggi, yaitu doktor. Bahkan ada yang sampai tingkat profesor. Lihat anak yang dari kampung yang biasa saja. Ya. Tetapi ketika Allah mau bekerja, Ia bisa mengubah segala sesuatu. Dari yang tidak baik menjadi baik. Ia bisa mengubah sesuatu menjadi emas yang murni. Karena itu Tuhan bekerja melalui orang biasa. Allah tidak mencari yang populer. Dia mencari yang tersedia. Kalau Tuhan cari yang sempurna, kita semua ini dari awal sudah gagal. Kita sudah gagal dari awal. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna.
Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ayat 28 kasih tahu kepada kita, malaikat Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bahasa asli bilang, "Kaire kekaritomene hokrios metasou." Nah, di sini nih ya, membuat kita sedikit berbeda dengan saudara-saudari kita di Katolik dalam memandang pribadi Maria. Kata kaire itu arti harafiahnya bersukacita lah, bergembira lah. Kata ini bukan hanya sekedar say halo atau salam biasa, tetapi ini perintah ilahi untuk bersukacita kepada Maria. Sekali lagi ini perintah ilahi untuk bersukacita. Karena ini perintah ilahi, maka tidak mungkin ditolak oleh manusia. Jadi tadi kita bilang bahwa manusia itu hanya sebagai alat. Dalam tradisi perjanjian lama, Septuaginta, kata ini sering dipakai dalam konteks sukacita eskatologis. Nanti kita baca Sefanya 3 ayat 14, Sakaria 9 ayat 9 gitu. Ajakan untuk bersukacita menyambut Sang Juru Selamat. Nah, kata ini juga menunjuk pada tindakan Allah yang besar dan menentukan yang sedang dan akan terjadi. Dengan kata lain, Maria dipanggil untuk bersukacita karena inisiatif anugerah Allah, bukan karena keunggulan dirinya. Atau bukan karena melihat kualitas Maria itu sungguh sangat luar biasa, karena itu dia pantas. Dengan kata lain, kan biasa kalau kita bilang kita mau cari kerja, mau menduduki jabatan, kan itu harus menganut sistem kepatutan, kepantasan dan kelayakan. Syaratnya harus begitu. Syaratnya harus begitu. Ini pola pikir manusia. Karena itu saudara tua kita di Roma Katolik itu mengeluarkan satu doktrin, ya. Dan doktrin itu dimulai sejak Paus Pius IX sekitar tahun 1854, mengeluarkan satu doktrin tentang Maria Immaculata Conception. Maria dikandung tanpa dosa. Lalu turunan dari itu nanti juga ada doktrin yang lain yang mengatakan tentang virginitas Maria in parto. In parto itu maksudnya selama melahirkan, Maria tetap perawan. Jadi selama melahirkan dia tetap perawan, sebelum melahirkan, ya itu disebut dengan antepartum, itu tetap perawan. Dan setelah melahirkan, ya, postpartum, tetap juga perawan. Itu posisi saudara-saudara kita di Katolik bilang begitu. Nah, posisi kita di Protestan ini menolak. Protestan mengakui bahwa Maria itu perawan itu sebelum atau antepartum, sebelum kelahiran Yesus. Karena itu nanti kita dapati, dia bilang bagaimana mungkin itu terjadi? Saya ini kan belum berhubungan dengan laki-laki. Protestan mengakui itu. Jadi kalau ada yang biasa di TikTok itu, dia mengeluarkan pernyataan bilang, ya Protestan tidak pernah belajar dan tahu kenapa Maria itu disebut dengan, tidak pernah belajar tentang doktrin Maria Immaculata. Dia bilang supaya kamu tahu,
ada satu kata di situ, yaitu kekaritomene. Dia hanya omong itu, kekaritomene. Padahal kekaritomene itu berarti yang telah dianugerahi kasih karunia, arti yang telah menerima anugerah. Bentuk kata itu berasal dari kata karitoo, menganugerahi kasih karunia. Yang melakukan itu Allah. Kalau dalam gramatikalnya itu bentuk perfect tense dan juga ada pasif di situ. Pasif itu artinya Maria dia tidak melakukan apa-apa. Atau dengan kata lain itu dia diam dan hanya menanti. Dia bukan menghasilkan anugerah itu. Teman-teman kita senantiasa mengganti ini dengan rahmat. Gitu. Bahwa Maria dalam dirinya itu dirahmati oleh Allah. Karena itu dia dijaga dari awal. Ketika ia dalam kandungan, Tuhan Allah menjaga rahim Maria. Sekaligus menjaga Maria supaya dia tidak berdosa. Itu menurut mereka. Tetapi kalau ini yang menjadi argumennya, maka akan kita sangat jelas melihat ini bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena kalau Maria tidak berdosa, pertanyaannya kenapa Maria mengikuti upacara pentahiran, upacara penghapusan dosa setelah melahirkan, sesuai dengan hukum dan tradisi keyahudian. Kalau kita baca Imamat 12 ayat 68, ayat 12 ayat 6 sampai 8 kasih tahu kepada kita tentang bagaimana upacara pentahiran itu dilakukan setelah melahirkan, baik itu melahirkan anak laki-laki maupun juga anak perempuan. Di situ ada upacara pengampunan dosa. Dan itu dilakukan oleh Maria kalau kita baca di Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 24. Ada korban penghapusan dosa di situ. Karena itu Maria sama seperti yang lain. Karena teks kita tadi mau kasih tahu sekali lagi, ya. Ini mau menekankan pada anugerah Allah yang berdaulat, bukan pada kesempurnaan dari seorang pribadi yang dikatakan Maria itu. Maria dikatakan tidak punya prestasi apa-apa untuk itu. Tapi bukan berarti dia tidak kita hormati. Dia tetap kita hormati dalam keteladanan hidupnya, keteladanan imannya. Itu yang kita hormati. Karena itu Calvin bilang begini, ungkapan ini tidak mengajarkan bahwa Maria penuh anugerah dalam dirinya, tetapi bahwa ia telah dikaruniai anugerah oleh Allah. Jadi semua orang yang mendapat kasih karunia tidak otomatis bahwa dia tidak berdosa. Kalau itu yang terjadi, maka kita semua yang mendapatkan kasih karunia Allah, kita tidak berdosa. Kan tidak begitu. Orang yang mendapat kasih karunia tidak serta-merta ia bebas dari dosa. Kita semua ini kan orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kalau kita melanjutkan dengan ungkapan hokurios metaso, Tuhan menyertai engkau. Ya. Ini memang punya makna teologis, ungkapan khas panggilan ilahi dalam Alkitab.
Ketika dengan Tuhan menyertai engkau. Keluaran 3 ayat 12, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Juga menyatakan penyertaan perjanjian Allah dalam suatu tugas penyelamatan. Ketika Allah bilang Tuhan menyertai engkau, artinya dia tidak membiarkan orang yang mendapat karunia itu, kasih karunia itu berjalan sendiri. Justru kasih karunia itu mau kasih tahu bahwa itu janji penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam jalan hidup orang yang dipakai sebagai alat oleh Allah. Karena itu ketika menjalani pergumulan hidup yang berat, kita juga senantiasa mengingat bahwa kita orang-orang yang mendapat kasih karunia oleh Allah, kita tidak berjalan sendiri. Kalau sekarang kotong lagi pusing, gitu, memikirkan bagaimana nanti mendapatkan pekerjaan, bagaimana menghasilkan uang, bagaimana menghidupi keluarga, jangan pernah ragu. Allah yang menyatukan kita, Allah yang memilih kita untuk ada dalam sebuah keluarga dengan pergumulan itu, Dia ada bersama-sama menyertai kita. Kalau mama dan sekarang ini sedang bergumul, bagaimana dengan suami saya harus berubah, begitu, Anda tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan yang menopang Anda. Atau kita yang lagi berduka, Anda tidak berduka sendiri. Ada Tuhan yang ada di samping. Itu janji Tuhan. Kita baca ayat 29 sampai dengan 30. Di situ kita lihat, Maria terkejut dan bertanya-tanya. Maria terkejut dan bertanya-tanya. Ini respon manusiawi. Kenapa? Karena ketemu malaikat itu bukan pengalaman yang terjadi sehari-hari, sama seperti kita bertemu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman kuliah, begitu ya. Tidak. Ini peristiwa yang langka. Anda coba bayangkan, kalau hari ini tiba-tiba malaikat terang itu datang, lalu Anda sedang tidur-tidur di kamar kos, begitu. Ya, apalagi kalau bulan-bulan akhir itu kan bulan-bulan kere toh. Gitu, kiriman non justru pas-pas, beras, kadang habis, gitu. Tapi meskipun begitu kita berusaha sedemikian rupa supaya pulsa data itu tetap ada. Meskipun sudah makan tapi pulsa data harus tetap ada. Tiba-tiba kalau malaikat bertemu dengan Anda begitu, ya, pasti kita langsung muat status, buru-buru. Tolong guys, hari ini saya bertemu dengan malaikat, ya, tolong doakan saya. Ada yang begitu toh? Kenapa? Karena kalau Anda bertemu dengan malaikat itu siap-siap. Ada dua kemungkinan. Dia datang menjemput Anda pulang, atau ada tugas khusus yang dia mau berikan. Anda lebih suka yang mana kalau malaikat bertemu? Mau menjemput Anda pulang atau mau mendapatkan tugas khusus? Pasti kita bilang, ya lebih baik tugas khusus gitu. Malaikat tahu betul bagaimana perasaan Maria. Karena itu dia menenangkan Maria dengan kalimat, jangan takut. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalimat ini penting bagi kita. Ini mengingatkan bahwa panggilan Allah seringkali membuat kita merasa takut. Tetapi Allah menyapa dengan anugerah, bukan dengan sebuah ancaman. Kadang kalau kita ingat-ingat kembali dalam proses pemilihan majelis jemaat itu kan ada yang begitu. Ketika dipilih banyak yang keberatan. Gitu. Ada yang bilang kepada panitia, minta maaf Bapak Ibu panitia, memang dong su calonkan untuk pilih tapi beta ini punya kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan tidak bisa berkata-kata.
Nanti kalau berdiri, bibir bergerak lain, suara keluar lain. Atau pas kalau berdiri begini, tiba-tiba tidak ada lampu disko, tapi dia berdisko terus. Ada kan yang khotbah itu sambil disko toh, begini. Ya. Ada juga yang bilang, beta sudah tahu berdoa. Gitu. Nanti kalau sudah berdoa nih, Tuhan bisa marah. Banyak 1001 macam alasan ketika dipanggil. Jadi kita merasa takut. Tapi ada juga yang mengungkapkan alasan-alasan itu. Tapi panitia yang senantiasa bilang begini, ini Tuhan pekerjaan, dia pasti akan menolong. Anda yang tidak tahu berdoa, ya, Anda harus belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Anda yang tidak tahu berkhotbah, pasti dia akan memberikan hikmat. Anda yang bilang punya kesehatan terganggu, pasti Tuhan akan kasih kekuatan. Setelah dia menerima tugas dan tanggung jawab itu, nanti dalam perjalanannya waktu, beberapa bulan kemudian, karena memang betul-betul dia berserah diri kepada Tuhan, dia bangun kasih kesaksian. Dulu saya ragu, tetapi ternyata kasih karunia Tuhan itu melebihi keraguan saya. Karena sekarang saya bisa untuk berkhotbah, saya bisa untuk sembahyang. Ya. Kalau kita lihat tadi, sebelum Maria menjawab, jadilah padaku, ia sudah disapa, engkau yang dikaruniai. Pelayanan, panggilan dan tugas gereja selalu dimulai dari anugerah, bukan dari kemampuan. Kalau kita pasang semua ini persyaratan kemampuan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk melayani. Tidak ada seorang pun yang bilang jago untuk menjawab panggilan Allah. Tidak ada. Tapi karena karunia Tuhan melayakkan kita untuk itu. Ayat 31 sampai 33 kita bertemu di sana dengan apa yang disebut dengan kristologi Natal dalam 3 kalimat yang diucapkan oleh malaikat itu. Malaikat bilang begini, engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung. Ini merujuk kepada kenyataan bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh manusia. Kita bilang, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh manusia 100% dan juga Allah 100%. Yang kita dapati dalam kalimat anak yang maha tinggi. Ini merujuk kepada Yesus betul-betul Allah. Dia tidak setengah Allah, juga tidak setengah manusia. 100% Allah, 100% manusia. Lalu Gabriel melanjutkan, tahta Daud, kerajaannya tidak berkesudahan. Ini merujuk kepada Yesus, Raja Mesias yang kekal. Jadi pemerintahannya itu bersifat kekal. Ini siklus Natal yang senantiasa kita ikuti setiap tahun. Kalau kita baca ayat 34, itu ada pertanyaan jujur daripada Maria. Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya. Ini bukan pertanyaan menolak, ini pertanyaan mencari penjelasan. Jadi orang yang beriman itu senantiasa bertanya untuk mencari sebuah penjelasan. Karena itu ada perbedaan antara keraguan yang mengeraskan hati dan kerendahan hati yang bertanya. Jadi kalau anak-anak kita atau orang-orang muda bertanya kepada kita tentang firman Tuhan, atau ketika kita mengadakan ibadah rumah tangga dan lain sebagainya, ada PA di sana bertanya, itu lihat baik-baik. Ya. Kita yang ditanya jangan langsung tensi.
Ada yang ketika ditanya dia pun tensi langsung naik. Langsung dia bilang, coba lu saya yang jadi majelis. Padahal orang bertanya untuk apa? Untuk mendapatkan penjelasan. Dia bukan bertanya untuk mencobai. Tetapi ada juga yang nakal. Dia pi ibadat itu, dia pi kok coba-coba, dia bilang begini, coba ikuti, kok tes ame dan dia. Nah itu kalau motivasi begitu, jangan sampai Tuhan Allah tes kembali Anda pun otak langsung tak putar. Jadi orang yang tiba-tiba itu punya motivasi untuk tes orang lain itu hati-hati. Jangan sampai Tuhan kasih tak putar kita pun otak. Ayat 35 sampai dengan 37. Itu Roh Kudus dikatakan oleh Gabriel bahwa Roh Kudus akan menaungi. Dibilang kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melakukan itu. Ketika Maria bertanya, Gabriel bilang jangan takut. Kenapa? Karena keadaan yang terjadi pada dirimu itu pekerjaan Allah. Karena itu anak yang nanti akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus. Bahkan disuruh juga untuk dikasih nama. Kasih nama siapa? Anak itu disuruh kasih nama siapa? Yesus. Gitu. Itu Allah menyertai kita. Ya. Kalau kita baca ayat 37, dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Maria dan juga Elizabeth yang hamil pada masa usia lanjutnya, itu sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu, setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita harus punya keteguhan iman. Meskipun itu berat, kita akan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu kalau kita berhadapan dengan keadaan yang kita rasa itu, ini tidak mungkin. Ada mahasiswa yang putus asa, ketika berhadapan dengan dosen, ini dosen ini mau cari dan dia ini, dia pun sibuk ini luar biasa. Bahkan kalau pas ketok pintu tiba-tiba dosen pun mata melotot dan dia gini. Langsung semua yang ada di pun otak itu, yang tadi mau konsultasi itu, hilang semuanya. Kan Anda berhadapan dengan dosen yang bilang killer. Kalau Anda seputus asa, jalan satu-satunya kasih tahu kepada orang tua, bukan saya tidak mau supaya cepat, tapi saya bertemu dengan batu karang yang teguh. Kadang nanti orang tua bilang begini, Neo, tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau dia orang tua itu persekutuan doa. Nanti dia bilang, Neo kita berdoa sah. Tapi kalau dia pun orang tua yang masih jingitiu atau marapu, kasih tahu begitu, dia bilang, tenang anak, dari sini Bapak kirim. Kasih salam itu, Anda pun dosen yang begitu ya. Gitu. Ada juga yang cerita lain, orang tua sampai putus asa, orang tua bilang begini, sudah anak, tidak apa-apa. Parang yang Bapak titipkan itu masih ada toh. Nah, bawa Anda pun berkas-berkas sekaligus dengan parang itu. Ada kami pun kakak satu begitu. Dia sudah terlalu putus asa. Dia angkat di barang-barang semua. Pergi lalu sampai di situ dia taruh di atas meja baik-baik. Dia kasih keluar pisau sabu satu, dia tancap di atas meja. Bapak pilih sudah. Mau ACC atau Bapak yang di ACC kan sekarang.
Tapi ini cara buruk ya, Anda jangan tiru ya. Para mahasiswa, apalagi kalau Anda suka malas itu. Kadang dia yang paling banyak tak putar, baru tiba-tiba nanti dia cerita di semua di antero dunia ini melalui Facebook dan status. Saya bertemu dengan dosen killer namanya ini. Padahal Anda yang tak putar setengah mati. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hati yang keras itu bisa dilembutkan. Ya. Masih bisa dilembutkan. Jadi Anda yang selama ini omong, kata bilang KC lalu KC 100 kali ditolak 200 kali. Anda harus punya penghiburan. Bahwa apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau dia tolak 3 kali, nah sudah pindah sudah. Jangan terus berharap dengan dia. Karena nanti kalau berharap dengan dia hanya bawa bencana bagi Anda. Pindah sudah. Kau dia juga terlalu istimewa. Kalau sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan, Tuhan saya mau dengan dia. Kalau dia saya pun jodoh, nah Tuhan pertemukan. Tapi kalau setiap kali sudah dikasih ketemu, Tuhan mau bilang bahwa dia ini tidak pantas bagi kamu. Karena itu cari yang lain. Cari yang lain. Tapi jangan pipaku rampas dengan orang pun jodoh. Itu nanti soal. Keluarga yang retak juga itu bisa dipulihkan. Jemaat yang suam-suam kuku bisa dibangkitkan. Masa depan yang gelap bisa diterangi. Jadi sekarang ini ada cari pekerjaan setengah mati, jangan bilang bahwa saya masa depan ini gelap. Karena itu harus dicari orang pintar dulu. Jangan sampai ada yang tutup. Kan biasa begitu. Belum dapat pekerjaan, langsung bilang jangan sampai ada yang tutup. Tutup beta pun jalan. Tutup lupung jalan, tapi tiap hari lupung keluar luar biasa. Ada yang nanti dia jadi kelelawar. Ada yang soalnya pernah berdoa minta Tuhan, tapi dia pun pengharapan itu luar biasa. Ayat 38 kita lihat respon Maria, dan disitulah kita bertemu dengan sebuah ketaatan yang mengandung risiko. Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria berkata ya pada sesuatu yang dapat mengancam status sosialnya. Dia akan dicibir oleh semua orang. Semua orang akan mengatakan bahwa ini perempuan berdosa, perempuan pembawa sial. Kenapa? Karena dia mengandung di luar pernikahan. Mengancam dia pun hidup. Juga mengancam masa depannya. Kalau sebegitu tuh orang susah nodek lah. Nah, ini kasih tahu kepada kita semua. Sekali lagi, untuk teman-teman, kawan-kawan yang mahasiswa, jalan hidup Anda tidak baik-baik di kota Karang ini. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu itu kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa ternyata di kantong-kantong Kristen itu di kota Kupang itu penyebaran HIV AIDS itu sangat tinggi. Anda berhati-hati. Kemarin saya masih bilang di saya punya anak, ingat HP itu hapus passwordnya. Kenapa? Karena ini orang-orang muda dong sekarang, zaman sekarang dong pintar sekali. Dong bilang begini, kami pakai password untuk apa? Melindungi diri. Itu hak apa?
hak asasi manusia, privasi namanya. Iya, Anda privasi, lalu nanti Anda diam-diam kok mulai melakukan hal yang sembarang. Kan banyak pelajar yang begitu toh, diajak oleh teman, ya. Lalu karena mau bergaya, gitu, sudah mampu beli lipstick, tapi karena dia punya hayalan itu mau tampil sama seperti artis, ya. Apalagi kalau biasa nonton film Korea, dia pun cita-cita mau tampil sama kayak dia. Dia pun rambut keriting juga, Korea pun rambut lurus juga, dia bilang, "Wih, ini beta harus sama kayak dia." Lalu tidak ada biaya, ada tawaran, mau dapat uang gampang, mari dengan cara ini. Nah, itu yang Anda bilang privasi, itu yang begitu. Jadi yang masih pakai kata sandi di HP dong, kasih tahu dengan orang tua, saya pun kata sandi ini. Supaya apa? Supaya orang tua juga bisa cek grup apa saya yang Anda masuki. Anda berteman dengan siapa sah. Jangan sampai kurung diri dalam kamar satu hari antero, lalu orang tanya ada buat apa, dia bilang saya sedang belajar mati-matian. Tahu-tahu bukan. Dong lagi bacet mati-matian di sana. Itu harus dilihat ya. Kita yang punya anak-anak gadis, ya, itu harus dicek. Kenapa? Karena itu dapat mengancam masa depan mereka. Maria juga mengatakan, ya, itu bisa membuat Yusuf kasih tinggal dengan dia. Dan memang Yusuf pernah berencana untuk kasih tinggal. Tapi intervensi ilahi membuat Yusuf menyesali rencananya itu. Dan yang lebih sadis, Maria ketika dia menjawab ya, dia pasti bisa dirajam sampai mati. Tapi lihatlah, ini bentuk ketaatan, ya. Ini iman daripada Maria. Karena ketika kita menjawab ya, tentu mempunyai resiko. Mempunyai resiko. Kalau Anda senantiasa datang gereja, Anda punya resiko juga. Ada yang bilang, pergi gereja tiap minggu, sone bosan kok. Gitu. Atau ada yang giat sekali bekerja di gereja, lalu ada bahasa yang bilang, wih, dia di gereja terus, nanti supaya dia mau menjadi satpam di kerajaan sorga. Atau ada yang punya niat betul-betul, dia ingin membangun, lalu ada cibiran. Kau tak usah lah, masih banyak di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak kali. Tapi itu sebuah resiko. Itu sebuah resiko. Anda yang sekarang sedang menjalani pacaran dengan yang berbeda agama, Anda harus berani mengatakan tidak sekarang. Kenapa? Sebelum Anda menuai resiko yang lebih besar. Anda harus mengatakan tidak. Kalau lo mau, ikut saya. Tapi kalau saya ikut kamu, itu tidak mungkin. Harus berani. Supaya kita sama-sama bisa sama seperti Maria yang mampu berkata, jadilah menurut perkataan. Beri diri. Ya, sekali lagi di masa-masa Advent ini kita senantiasa diingatkan untuk kita ada dalam masa penantian, ya. Juga diingatkan untuk kita melakukan segala sesuatu mengikut Tuhan, itu ada banyak risiko. Ketika kita melayani, membangun gereja, mengasihi, mengampuni, juga punya risiko. Apalagi ini di bulan Natal toh, ada kan yang marah lalu dia tunggu di bulan bae baru babae. Lalu orang semua babae, dia pun kawan dekat bilang begini, wih,
lu mau babai dengan dia. Soalnya ada guna. Itu setan yang omong itu. Jadi kalau Anda sudah punya niat untuk berbaikan, berbaikanlah, lakukanlah itu. Ya. Jangan ikut suara setan. Tapi juga Anda diwanti-wanti, bulan Desember ini bulan yang bisa membuat orang gelap mata. Khusus ya mama-mama dong. Kalau Anda ke pasar, Anda ke mall, lalu banyak orang di sana, nanti ada kerumunan di sana, Anda jupi iko-iko. Kenapa? Karena di situ bilang diskon 50%, diskon 70%. Sepatu baru merek ini diskon. Lalu Anda yang pi di sana itu mau beli ikan untuk makan, tiba-tiba pi di situ, soalnya sadar juga karena diskon uang keluar beli baju yang diskon, beli sepatu yang diskon. Lalu Anda pegang kantung besar, baru keluar dari kerumunan itu bertemu dengan orang jual ikan, baru Anda bilang, nah mau beli ikan. Uang susonde ada lah. Itu gelap mata namun. Jadi ingat baik-baik. Kalau Anda sekarang harus waspada. Kalau mau pergi di pasar tuh daftar memang semua kebutuhan. Baru pergi ke sana. Jangan kok Anda pergi kok tiba-tiba gelap mata, pulang jo berantakan semua. Saya kira firman Tuhan akan terus menguatkan kita dalam masa Advent yang ketiga ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin Bapak Mama. Sekali lagi amin. Itu ada yang dengan suara yang lantang itu. Kita akan mendengarkan vokal grup Genesis. Ini kejadian ini.
untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita memperbarui iman percaya kita. Dia mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena itu bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai respon atas anugerah Allah yang kita terima lewat pemberitaan firman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya menurut kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dalam kebaktian sore yang indah ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tibalah saatnya bagi kami akan memberikan persembahan. Karena Tuhan Yesus kami mohon, berkatilah setiap persembahan yang akan kami berikan, baik itu persembahan nasar, syukur, perpuluhan, dan pembangunan, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan berkati dan ajarilah kepada kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tiap
tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu,
harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah dalam ketertunggalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan Allah anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih ada dalam rumah Tuhan untuk kami bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap kami yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus terus menerus memberi kami hikmat pengertian, supaya kami dapat menata seluruh hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Dan berdoa bagi semua anak-anak Tuhan, baik itu sebagai orang tua, orang-orang muda, dan juga anak-anak yang ada pada saat ini di hadapan hadirat. Mereka datang dengan membawa seluruh pergumulan hidup mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua, sehingga pergumulan apapun itu kami dapat melewatinya, karena Tuhan memegang tangan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan 50 orang anak-anak Tuhan di jemaat ini yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran mereka, dan juga 6 pasang mempelai yang bertemu dengan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan yang cukup bagi mereka, sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beraktivitas dan bekerja, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, dan biarlah dari seluruh hidup mereka adalah hidup yang memuji dan memuliakan nama. Semua harapan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka, ungkapan syukur mereka, kami taruh ke dalam tangan kasih Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang hari ini bertugas sebagai presbiter dalam melayani anak-anak Tuhan di multimedia dan juga tata usaha, satpam, para poster. Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan juga yang tergabung dalam paduan suara maupun solo, vokal group, Tuhan memberkati sehingga dari hidup dan kehidupan mereka terpancar kasih Kristus yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Dan juga jadikan anak-anak Tuhan ini sebagai anak-anak yang senantiasa punya kerinduan untuk melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa
bagi seluruh proses pembangunan di jemaat ini. Tuhan menolong para pekerja yang sedang mengerjakan paving dan juga penataan halaman. Tuhan juga menolong semua para pengurus, panitia pembangunan. Tuhan memberkati mereka. Dan juga orang-orang yang telah memberikan sumbangan paving dengan sukacita. Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa pembangunan rumah Tuhan ini semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan menolong sehingga semua tindakan-tindakan medis dan juga makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan, biarlah semua itu dapat bermanfaat untuk pemulihan kesehatan yang terganggu. Karena itu kami serahkan mereka yang saat ini sedang sakit, baik itu di rumah tangga mereka maupun juga di rumah-rumah sakit. Tuhan menolong. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah ancaman cuaca yang sering berubah, bersama-sama dengan saudara kami yang dilanda bencana, baik itu di Sumatera, di Aceh, dan juga tempat-tempat yang lain, Tuhan menolong sehingga para pemimpin-pemimpin kami, mereka tampil sebagai pemimpin yang memperhatikan keadaan daripada masyarakat, warga negara yang dipimpin. Kami percaya bahwa pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jikalau ada pemimpin kami yang tidak takut akan Tuhan, kami mohon dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan menegur, Tuhan mengajari mereka, supaya mereka betul-betul mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang membawa dampak yang baik bagi warga masyarakat dan juga warga negara. Kami berdoa secara khusus untuk pergumulan mereka. Tuhan memberi hikmat pengetahuan, kekuatan kesehatan yang cukup bagi para pemimpin. Kami juga berdoa bagi pergumulan gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, khususnya gereja Masih Injili Timur. Tuhan menolong para pemimpin kami supaya mereka tampil sebagai hamba yang melayani, hamba yang senantiasa tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, itu kami serahkan seluruh pergumulan gereja-gereja Tuhan di mana saja berada ke dalam tangan kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Seluruh rangkaian kehidupan kami 1 minggu ke depan kami taruh ke dalam tangan kasih. Inilah kami ya Bapa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Tuhan kami datang dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Jemaat Tuhan terkasih, dimohon perhatian untuk penyampaian warta pelayanan hari ini 14 Desember minggu ke-50 dalam tahun pelayanan 2025. Bagian yang pertama, pelayanan dalam minggu ini ibadah rayon akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disusun di setiap rayon. Yang kedua, ibadah pemuda teritori 1 Klasis Kota Kupang Timur akan berlangsung pada hari Senin 15 Desember 2025 jam 6 sore di Jemaat Immanuel Bimopu. Ibadah gabungan persekutuan doa akan berlangsung pada hari Rabu 17 Desember 2025 jam 5 sore di Gedung Kebaktian. Dan yang bertugas adalah persekutuan doa Sungai Yordan. Dan yang terakhir, ibadah penutupan pelayanan Jemaat Genesaret Danau Ina akan berlangsung pada hari Jumat 19 Desember 2025 jam 6 sore. Yang kedua, informasi keuangan. Yang pertama, keuangan rutin saldo tanggal 5 Desember 2025 sebesar Rp45.693.500. Penerimaan dalam minggu ini sebesar Rp25.432.000.
Belanja dalam minggu ini sebesar Rp31.732.000. Saldo sampai dengan 12 Desember 2025 sebesar Rp37.393.500. Keuangan pembangunan saldo tanggal 5 Desember 2025 sebesar Rp59.368.117. Penerimaan melalui kantong persembahan pembangunan sebesar Rp1.349.500. Terima sumbangan wajib tahun 2024 dari satu keluarga Rp400.000. Sumbangan wajib tahun 2025 dari 5 keluarga Rp1.750.000. Juga terima sumbangan spontanitas dari Pendeta Diana Bunga Manafe Sarjana Teologi Rp250.000. Terima kontribusi rutin bulan Desember 2025 Rp6.300.000. Terima keuangan sumbangan Pavin Blok dari 53 orang jemaat sebesar Rp58.600.000. Total penerimaan Rp649.500. Dengan demikian saldo sampai dengan tanggal 12 Desember 2025 sebesar Rp128.017.617. Yang ketiga, pengumuman. Yang pertama, perkunjungan pelayan masih akan berlangsung di Rayon 10. Yang kedua, kerja bakti pada hari Sabtu 20 Desember 2025 jam 4 sore, Rayon 13, 14, 15, dan 16. Untuk jadwal paduan suara vokal grup dan solo untuk kebaktian Minggu 21 Desember 2025, kebaktian pertama solo Saudara Cilemau, paduan suara Eliezer dan kor musik Rayon 7. Kebaktian kedua vokal grup katekisasi, paduan suara Degensa Choir dan kor musik Rayon 8 dan 9. Selanjutnya pada kebaktian syukur Natal Jumat 26 Desember 2025 jam 7 pagi akan berlangsung pelayanan baptisan kudus. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra putrinya untuk mendaftar di sekretariat dengan membawa 1 lembar fotokopi akte kelahiran. Selanjutnya bagi Bapak Ibu jemaat kami sudah sampaikan jadwal pelayanan selama bulan Desember dan Januari 2025. Oleh karena itu kami mohon kesediaannya untuk meneruskan kepada seluruh jemaat melalui grup-grup rayon dan kategorial fungsional agar dapat diketahui oleh seluruh jemaat. Yang terakhir, jemaat yang hadir dalam kebaktian kedua sore hari ini sebanyak 501 jiwa, laki-laki 185 dan perempuan 316. Yang terakhir, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan sore hari ini, juga bagi Bapak Ibu jemaat yang telah hadir dalam persekutuan ini, dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah melayani dalam kebaktian utama sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, bahkan keberhasilan lainnya dalam minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati. Demikian warta pelayanan hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya minta maaf, ini memang saya pun salah tadi. Saya lupa tadi kasih tahu Bapak Sek, untuk kita pembagian penjumlahan di pembangunan itu ada keliru penjumlahan. Tadi saya lupa untuk kasih tahu, ya. Jadi nanti minggu depan baru nanti kita informasi selanjutnya tentang pembangunan, itu data yang lebih real. Mari kita sama-sama berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita pergi dan hidup dalam iman dan ketaatan. Seperti Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Demikian juga kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah.
Ku minta ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri, atau pada semaraknya ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya, bertindak adil dan berlaku hati-hati. Itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan.